Pada webinar CLC kita pada hari ini, kami mengangkat tema Keep Being Creative Even in the Middle of a Pandemic. Dan kemudian materi kita akan dibawakan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Kak Robi Daniel Ilhak, SP. Oke, sebelum itu saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Untuk panitia, dipersilakan untuk share screen CV-nya. Oke, nama pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Robi Daniel Ilhak. Untuk personal datanya, lahir di Jember pada tanggal 12 Mei 1999. Gender laki-laki, beragama Islam, kemudian keluarga negara Indonesia, statusnya single. Untuk sekilas tentang Kak Robit ini merupakan alumni dari Teknik Sipil Universitas Jember pada tahun 2017. Kemudian untuk riwayat pendidikan, pada tahun 2014 hingga 2017 di SMKN 2 Jember, Teknik Arsitektur. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2021 Universitas Jember, jurusan Teknik Sipil. Mungkin dari teman-teman peserta bisa dilihat sendiri untuk CV dari pemateri kita. Oke, untuk selanjutnya, mungkin penyampaian materi oleh Kak Robit. Untuk peserta dipersilakan untuk mempersiapkan apa yang perlu dicatat. Kemudian jika ingin bertanya, langsung saja kirim di room chat. Setelah itu, selama selesai materi, baru kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan kepada Kak Robit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Sebelumnya saya izin screen ya. Ya, Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman atas kesempatan dan juga waktunya. Yang terhormat kepada Bapak Kuswan selaku Kepala Jurusan Teknik Sipil Universitas Jember, yang terhormat juga kepada Saudara Dalang selaku Ketua Himpunan, dan tak lupa pula kepada teman-teman KIS dan juga para teman-teman angkatan 2020-2021 yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai materi mengenai topik Keep Being Creative in the Middle of Pandemic. Dan perkenalkan, sebelumnya saya Robi Daniel Ilhak, saya dari Teknik Sipil Universitas Jember. Alhamdulillah saya bisa dinyatakan lulus dari Teknik Sipil Universitas Jember tepatnya pada tanggal 21/01 tahun 2021. Sedikit tanggal cantik jika dari sudut pandang orang yang suka tanggal. Dan saat ini saya melanjutkan studi S2 di salah satu kampus di Jawa Timur, yaitu Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dengan jurusan agak sedikit menyelimpang, yaitu Teknik Arsitektur. Lanjut, untuk poin yang dalam pembahasan ini ada 5 poin yang akan saya bahas mengenai konten pada materi ini. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua yaitu strategi antara kuliah dan berkompetisi, dan yang ketiga strategi kompetisi. Di sini saya jelaskan secara general karakteristik kompetisi, mengingat di dalam jurusan teknik sipil juga tidak hanya ada teknik sipil tapi juga ada teknik pertambangan. Lalu poin yang keempat yaitu taktik, bagaimana caranya bisa lancar kuliah dan bisa menjadi juara dalam sebuah kompetisi. Dan yang
5 yaitu kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan apa yang didapatkan income dan output yang kalian akan dapatkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk yang poin pertama introduction, pandemi COVID-19 diresmikan masuk di negara Indonesia tepatnya pada bulan Maret tahun 2020 yang dimana adanya pandemi COVID-19 ini membuat semua tatanan negara ataupun aktivitas kegiatan manusia semakin terbatas, salah satunya dari sektor pendidikan. Adapun dampak yang kita hadapi, yang pertama yaitu kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Ya mungkin sedikit kurang efektif untuk kita saintek karena selain kita teori juga kita perlu praktikum ya, tapi gimana lagi ya karena kondisi juga seperti ini. Terus segala kegiatan dan aktivitas kampus dibatasi. Nah, di sini juga membuat sebuah permasalahan baru untuk kita mengembangkan sebuah bakat ataupun meningkatkan sebuah soft skill. Tapi kalian nggak usah khawatir, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Dan yang ketiga, perlombaan dan kompetisi banyak yang tertunda. Nah, pada tahun 2020 memang banyak sedikit perlombaan yang tertunda. Alhamdulillah tahun 2020 dan 2021 ini UNED sekali tampil langsung memborong semua juara. Nah, bagaimana caranya kita tetap kreatif dan terus berkarya di masa pandemi ini? Lalu pertanyaan selanjutnya yang perlu kita siapkan, persiapan apa saja yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi pasca pandemi COVID-19 ini? Nah, di sini masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai strategi antara kuliah dan lomba. Kalau kita bisa berjalan dua kaki antara kuliah dan lomba, kenapa kita harus berjalan dua kaki? Nah, kata kuncinya ada 5 poin yang saya tekankan dalam pembahasan ini. Yang pertama, visi, misi, personality. Nah, di sini kembalikan lagi pada tujuan kalian masing-masing. Visi dan misi. Tujuan awal masuk pendidikan tinggi itu untuk apa? Dan kenapa Anda memilih teknik sipil sebagai langkah Anda step pendidikan setelah SMA? Di sini kalian terus flashback, terutama untuk teman-teman yang 2021, yakinkan dan pastikan bahwasanya kalian tidak salah jurusan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika kalian visi dan misi setelah personality sudah tertanam, langkah selanjutnya itu passion. Sedini mungkin, secepat mungkin kalian cepat tanamkan atau temukan passion kalian itu di mana. Jangan sampai kalian tuh merasa, oh aku gak passion ya di teknik sipil. Padahal di teknik sipil ini ada 5 kebidangan yang akan kita hadapi, yaitu geologi, geotek, hidrologi, transportasi, manajemen, dan juga struktur. Nah, passion Anda lebih mengarah kemana? Misalkan kalau kalian lebih passion ke struktur atau struktur, itu lomba yang sering mungkin kalian dapatkan seperti lomba beton, lomba jembatan, KBGI, KJI, dan juga lomba-lomba yang lainnya. Nah, setelah kalian sudah menemukan passion dan kalian merasa, oh aku basic di manajemen, silakan kalian bisa melangkah ke pembidangan manajemen konstruksi. Mungkin lomba yang bisa ditawarkan seperti lomba tender dan bidang-bidang yang lainnya. Lalu poin yang ketiga itu partner team. Ketika Anda sudah menemukan passion ataupun basic Anda itu di bidang apa, carilah teman yang sefrekuensi dengan Anda. Kenapa? Seberat apapun masalah, seberat apapun langkah yang Anda mau lakukan, ketika Anda menemukan sebuah partner team yang cocok, itu akan membuat semua hal yang berat, semua masalah akan menjadi ringan. Nah, di sini juga menunjang dalam sebuah aspek kompetisi. Ketika Anda memiliki sebuah partner tim yang cocok sefrekuensi dengan Anda, dalam sebuah kompetisi juga akan terasa mudah berprosesnya dan peluang juara akan semakin besar. Dan poin yang keempat, literatur review. Perbanyak membaca seperti jurnal ataupun penelitian yang ada, yang dimana intinya itu lebih mengarah ke perbidangan Anda saat ini atau jurusan Anda. Ketika Anda sekarang terjun di jurusan teknik sipil, berbanyak tentang literatur review mengenai teknik sipilan. Dan yang kelima yaitu asesmen, sebuah pencapaian. Di sini semua pasti saya percaya teman-teman memiliki sebuah capaian masing-masing per semester, per tahun, ataupun sampai setelah tuntas S1 capaian yang kalian inginkan seperti apa. Tapi kita tidak bisa melupakan yang namanya evaluation. Setiap tindakan ataupun sebuah evaluasi kita juga masih perlu yang namanya kritikan. Dan ini saya proses lakukan sebuah lomba dan berkuliah. Yang pertama itu poin yang kalian dapatkan. Halo?
Nah, jadi dalam sebuah lomba dan juga kalian melakukan sebuah perkuliahan, ini ada 5 aspek atau 5 income yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, peluang juara. Kenapa di sini saya mencantumkan 5%? Karena juara itu merupakan hal yang objektif. Setiap perlombaan ataupun kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, poin yang kedua, yang income yang kalian dapatkan yaitu soft skill. Di sini kalian akan meningkatkan soft skill kalian dari segi peminatan bidang kalian dan juga public speaking kalian. Pada intinya sebuah kompetisi ini kalian dihadapkan dengan sebuah masalah. Nah, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? Lalu langkah apa yang Anda pakai dan metodenya seperti apa? Dan yang ketiga yaitu knowledge ataupun pengetahuan. Pengetahuan kalian semakin ekspor karena kalian belajar tidak hanya di dalam bangku perkuliahan, tapi kalian juga belajar dari sudut pandang mungkin praktisi seperti para tenaga-tenaga rekanan kerja yang sudah saat ini merintis di kehidupan nyatanya. Yang keempat yaitu pengalaman. Nah, ketika kalian sudah melakukan sebuah lomba dan juga kuliah, di sini kita harus memahami bahasanya pengalaman adalah guru terbaik. Walaupun kita tidak bisa mendapatkan juara, seenggaknya kita bisa mendapatkan pengalaman yang dimana itu akan membuat kita menjadi bangkit dan kita akan terbangun dari sebuah gagalan. Dan yang poin yang paling besar yaitu relasi. Di sini kalian juga bisa memperbesar jaringan relasi Anda, tidak hanya dari lingkup kampus, tapi kalian bisa memperluas antar kampus baik nasional maupun internasional. Di sisi lain kalian juga akan banyak mengenali atau kenal dengan orang-orang yang saat ini mungkin sudah mahir di bidangnya dan lebih kompeten secara karir untuk jangka panjang kalian. Dan yang pasti ketika kalian bisa melakukan semua ini, kalian juga akan mendapatkan sebuah output yang lebih menunjang buat Anda ke depannya. Nah, jadi nggak usah khawatir, pada dasarnya kuliah dan lomba itu tidak akan pernah mengganggu kuliah ataupun mengganggu aktivitas kalian. Untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini mengenai strategi of competition, general characteristics competition. Di sini saya jelaskan dan saya buka gambaran kepada teman-teman khususnya tahun 2021. Bahasanya di teknik sipil itu bidang minat yang nanti kalian itu bisa pilih ada struktur, manajemen konstruksi, hidrologi, transportasi, gotek, dan juga untuk yang prodi pertambangan. Lalu jenis lomba apa aja yang kalian bisa ikutin? Yang pertama untuk bidang struktur itu ada lomba jembatan, lomba beton, KJI, dan KBGI. Manajemen konstruksi itu lombanya ada apa aja? Tender, K3, dan karya tulis ilmiah. Hidrologi itu ada KBAI yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, kontes bangunan air Indonesia. Water Project yang diselenggarakan oleh teknik sumber daya air ITB, dan juga lomba karya tulis ilmiah. Lalu untuk transportasi ada analisa transportasi dan karya tulis ilmiah, GoTek juga sama, dan pertambangan pun juga sama, ada lomba analisis pertambangan dan juga karya tulis ilmiah. Dan yang tak kalah tren untuk mengenai lomba keristek diktian, ini ada lomba PIMNAS dan lomba KJI KBGI yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guswan. Bahwasanya ketika Anda bisa lolos pada kompetisi nasional, Anda mendapatkan bonus 6 SKS sampai maksimal 20 SKS. Bayangkan, satu semester kalian udah clear. Kuliah S1 4 tahun, kalian bisa menjadi 3,5 tahun. Dan itu mempercepat step Anda atau langkah Anda untuk menyelesaikan pendidikan Anda di bangku S1 ini ataupun D3. Nah, lalu untuk strategi dalam mensiasati bagaimana sih caranya kita itu bisa lolos lomba ataupun kita itu bisa menjadi seorang juara. Nah, prosesnya di sini harus runtut, sistematis, ilmiah, dan dapat dijelaskan seperti sifat-sifat keilmuan, yaitu prosesnya input, proses, dan output. Nah, untuk langkah caranya itu kalian mau ngikutin lomba, misalkan kalian mau ngikutin lomba beton, lomba jembatan, ataupun lomba bidang teknik sipil yang lainnya, pahami secara pragmatik konsep. Paradigma yang saat ini ada di masyarakat, itu paradigmanya seperti apa. Dan misalkan di sini lomba beton. Lomba beton paradigmanya di masyarakat ataupun mahasiswa teknik sipil itu seperti apa? Lalu berdasarkan pengalaman itu bagaimana? Dan di sini juga perlu dilakukan sebuah uji, yaitu proses trial and error supaya kalian bisa mengetahui apa yang perlu disempurnakan dan diperbaiki dari apa yang kalian buat, terutama mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Lalu di sini ada teknik konsep dengan membuat tiruan. Lebih jelasnya di sini penekannya lebih apa ya, kita menggunakan sebuah metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi.
Terus analogi konsep, kita bisa menganalogikan konsep secara logis. Nah, tantangan kita selanjutnya ketika kita menulis sebuah karya, bagaimana sih kita bisa menganalogikan sebuah ide gagasan kita itu secara logis terhadap orang ataupun katakanlah orang awam yang tidak menguasai itu. Lalu penekanannya bagaimana? Apa yang mau kita lakukan? Dan selanjutnya itu ada anachronic konsep, yaitu dalam merancang, penulis menggunakan standar ukuran-ukuran yang telah disepakati. Nah, di sini kalian juga harus paham, bahwasanya dalam penulisan karya tulis ilmiah, impression, penekanan ide gagasan dari Anda yang ingin buat, itu penekanannya di apa? Nah, Asimov, evaluasi, sintesis, analisis, dan implementasi, revisi, optimasi, keputusan. Ketika Anda udah mulai menyusun penulisan, perlu dilakukan sebuah evaluasi, sintesis, analisis, dan implementasinya, revisi, optimasi, keputusannya itu bagaimana. Dan perlu kita pahami pula bahwasanya teknik sipil itu ilmu, prosesnya adalah ilmiah. Dan ini salah satu strategi dalam kita itu langkah basic atau langkah dasarnya dalam kita supaya goal atau bisa lomba itu bagaimana sih? Ya, yang pertama itu uji informasi. Kalian bisa cari dulu informasi lomba itu dari pamflet, sosmed, ataupun TOR, acuan panduan lomba. Nah, lomba itu yang diminta apa? Temanya apa? Misalkan, lomba jembatan. Di situ yang diinginkan yaitu kekuatan, estimasi, dan juga efisiensi. Nah, di sini kalian pahami juga secara pengetahuan empiris, secara peristiwanya itu bagaimana. Nah, secara apa contohnya kalau misalkan lomba beton, secara empiris mungkin kalau kebanyakan lomba beton itu lebih penekanannya pengolahan limbah sebagai campuran material beton. Nah, empirisnya itu bagaimana sudut pandang masyarakat pada umumnya mengenai limbah atau sampah itu bagaimana sih? Apakah bisa sampah itu dimanfaatkan sebagai campuran beton? Mungkin sedikit impossible, tapi di sini ya tantangan kita sebagai akademisi. Terus informasi temanya itu lebih ke arah apa, dan kita mencari bobot penilaian tertingginya itu di mana. Kita fokuskan penyusunan karya tulis ilmiah itu lebih mengarah ke sebuah pemberian inovasi ataupun solusi dalam sebuah permasalahan. Lalu kita buat sebuah karya, terus dipresentasikan, selanjutnya dites, dan step terakhir yaitu review atau penyempurnaan dari penulisan karya tulis ilmiah. Lalu yang bagian sebelah kanan itu domain respon yang dapat diterima. Nah, di sini respon yang dapat diterima itu dalam segi perlombaan itu bagaimana? Yang dalam intinya itu sederhananya respon ketika kita mau jual lomba, ide yang mau kita angkat itu apa sih? Kita sesuaikan dengan informasi karya awal tersebut. Kita bisa pakai sebuah literasi ataupun referensi dari cutting ataupun peneliti-peneliti sebelumnya, hingga kita bisa menemukan sebuah konsep secara matang dan kita buat sebuah penulisannya dan juga aplikatifnya, terus uji karya secara berurutan, dan yang terakhir yaitu diskusi untuk membangun sebuah aplikatif ataupun realisasi. Mungkin kalau dalam sebuah perlombaan itu yang lebih worth it itu kayak di PIMNAS, ketika kita udah menulis sebuah karya, di situ kita akan dapat dana atau dibiayai dana oleh kampus untuk mengaplikasikan dan merealisasikan apa yang kita buat. Poinnya yaitu dalam proses rancang ini disebutkan bahwa penulis karya menggunakan informasi lomba secara heuristik sebagai sumber empiris untuk keputusan konsep kognitif dasar. Informasi pengujian yang diambil dari kumpulan pengetahuan yang sama berguna untuk mengevaluasi alternatif karya tertentu. Nah, lalu poin yang keempat yaitu bagaimana sih taktik caranya bisa kelancar kuliah dan bisa lolos atau juara lomba. Yang pertama yaitu jumlah SKS. Sederhananya kalian tempuh, misalkan 20 SKS. Nah, silakan dikalkulasi dengan 24 jam. Jam efektif kalian kuliah ada berapa jam, kemudian untuk aktivitas lain seperti organisasi ataupun rapat, itu berapa jam. Sisanya kalian manfaatin buat kalian membaca sebuah atau mencari informasi terlebih dahulu mengenai tentang perlombaan. Nah, step selanjutnya itu kalian lakukan sebuah diskusi. Ketika kalian sudah menemukan
informasi mengenai perlombaan dan kalian sudah memiliki banyak waktu untuk diluangkan dalam sebuah kompetisi, diskusikan dengan teman-teman rekanan atau komunitas ilmu sipil yang mewadai teman-teman saat ini dalam sebuah kompetisi. Dan yang ketiga itu cari sebuah circle pertemanan yang sefrekuensi dengan Anda. Nah, di sini perlu kita pahami pula, saya tidak membatasi teman-teman berteman dengan siapapun, tapi ketika kalian menemukan sebuah partner tim atau circle teman yang bisa menunjang dan mensupport Anda untuk ke depan lebih baik, lakukan hal yang terbaik. Ada pepatah yang mengatakan ketika kita sering kumpul dengan penjual parfum, kita akan tercium baunya, harumnya. Dan yang keempat, ketika kalian sudah melakukan 3 poin ini, estimasi atau lebih simpelnya itu manajemen waktu secara personality, kemudian diskusi. Lihat diskusi ini kalian dengan siapa, usahakan dengan orang yang sudah pengalaman ataupun orang yang sudah mahir di bidangnya. Kemudian cari teman yang sefrekuensi ataupun sepemikiran dengan Anda. Supaya kenapa? Supaya semua yang Anda inginkan, semua apa yang kalian rencanakan itu bisa terrealisasikan. Nah, lalu untuk poin yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan. Kesimpulannya yaitu untuk kelebihan. Dari 5 poin ini, ketika kalian sudah mengimplementasikan, kalian akan semakin depan. Yang pertama, kalian bisa membuat sebuah karya tulis ilmiah itu yang tidak jauh beda dengan penulisan sebuah skripsi. Di sini kalian akan selangkah lebih maju dari teman-teman kalian. Kalian bisa cepat mencari sebuah topik ataupun judul ataupun permasalahan apa yang mau kalian angkat untuk skripsi yang Anda buat. Dan terus yang kedua, kalian bisa mendapatkan reward dari kampus. Yang ketiga, kalian bisa memiliki sebuah peningkatan value secara personality. Kalian bisa dikenal lingkup kampus ataupun tingkat nasional, dan kalian juga memiliki sebuah image yang baik terhadap tetangga kalian di rumah. Bayangkan ketika kalian pulang dari kampus, pulang kampung, ada tetanggamu yang tahu, oh ini loh anaknya Pak ini, kemarin juara 1 di Bandung, di Bogor, di Semarang, dan lain-lain. Wow, betapa bahagianya orang tua Anda. Yang dulu tidak terbayangkan Anda itu kuliah mau ngambil jurusan apa, dan ternyata kalian bisa membuktikan secara prestasi. Ya, untuk kekurangannya mungkin hanya kurang tidur, kurang healing. Kenapa? Karena waktu kalian manfaatin untuk hal yang produktif, yang dimana itu menunjang lebih cepat proses Anda, baik berkarir ataupun berpendidikan. Outputnya nanti kalian akan merasakan, akan menerima sendiri apa yang kalian lakukan saat ini. Lebih baik kita capek sekarang, tapi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, kalian mungkin ada kendala, jangan pernah sungkan dalam berdiskusi ataupun brainstorming. Dan ini merupakan salah satu dokumentasi yang pernah kita lakukan bersama. Ini yang merupakan yang saya katakan circle pertemanan. Dulu kita nongkrongnya itu di LPM, hampir setiap 24/7 kita main ke sana. Ini yang paling pojok ini merupakan dokumentasi saya ketika saya masih semester 2, baru setelah ospek, bulan Januari semester 2. Terus ini tim KJI yang lolos tahun kemarin. Terus ini ada yang lolos juara 3 lomba geotek. Terus ini lomba beton, ini lomba jembatan, ini lomba karya tulis ilmiah, dan ini lomba air. Nah, di sini membuktikan bahwasanya buat teman-teman khususnya 2021, buktikan dan pertahankan teknik sipil UNED itu bisa bangkit dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kalahkan semua kampus yang ada di Indonesia, ITS, ITB, UI, IPB, UB, dan lain-lain sebagainya, sebagai bentuk pertahanan kita dalam meningkatkan value dan juga menciptakan sebuah cerita ataupun sejarah baru dalam Universitas Jember ataupun khususnya Teknik Sipil Universitas Jember. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Salam Binjai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi hari ini. Ini dari peserta, jadi ditanyakan.
Jadi teman-teman 21 bisa langsung atau misalnya lewat phone. Jadi mau tanya tadi. Oh, iya. Banyak opsi juga harus memperhatikan atau enggak. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari teman-teman LBC MPC mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin kalau nggak ada saya mau tanya dulu Mas. Oke. Jadi dari Mas Robi dulu waktu semasa kuliah biasanya ikut lomba apa aja Mas? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dulu ketika saya masih kuliah itu, waktu maba, saya itu mengikuti lomba di Unisula Semarang itu, GBIC, Green Building Innovation Contest. Memang waktu ketika masih maba, saya sedikit merasakan banyak kendala, khususnya itu dalam mencari partner tim. Karena ketika waktu itu ada informasi dari kakak tingkat saya itu bahasanya, kalau kamu mau ikut lomba, kamu harus ada cuttingnya 1. Nah, ketika saya mencari cutting itu tidak dapat sama sekali. Saya tertampar atau termotivasi oleh omongan salah satu dosen kita. Pada intinya, Mas, tunjukkan dan buktikan pada cuttingmu. Bahwasanya kalau selama ini paradigmanya maba itu tidak bisa apa-apa, maba itu impossible untuk juara, buktikan kalau kamu bisa membuktikannya dan berikan sebuah bukti secara prestasi kepada cutting-cutting Anda. Artinya dari situ saya mulai bangkit dan mencari partner tim. Ya alhamdulillah ya, saat itu masih bisa juara harapan 2 ketika saya masih maba. Terus semester selanjutnya saya ingin mencoba beton. Kita hanya bisa dapat kategori yaitu juara favorit pada lomba beton internasional di UNS. Kemudian di semester selanjutnya saya lanjut pada lomba di ITB, Water Innovation Project. Alhamdulillah kita juga mendapat 2 kategori, yaitu juara favorit dan the best market. Di situ lombanya agak sedikit wow karena permasalahannya itu Sungai Citarum yang diangkat. Terus semester selanjutnya itu saya juga ikut lomba di mana ya, IPB, ISEF. Dan kita memborong juara 1 dan juara 2 dan juga juara favorit. Terus kita lanjut lomba, saya waktu itu juga lanjut lomba di yang terakhir ini, tender di ITB sama UNY, terus lomba karya tulis ilmiah sama transportasi itu di UNUD. Untuk transportasi itu di Untar kalau nggak salah. Lomba yang belum saya coba biotek aja sih. Untuk yang lain, insya Allah 5 bidang dari. Halo. Halo. Oke, Apakah suara Mas. saya Tadi sempat terputus soalnya, Mas. Oh, terputus ya? Iya. Jadi buat teman-teman
2021 khususnya, mulai saat ini fokuskan atau segera mungkin kalian pikirkan visi ataupun tanamkan tujuan kalian kuliah ini buat apa. Karena banyak sekali orang di luar sana yang ingin berpendidikan tinggi tapi tidak bisa. Terus yang kedua, ketika kalian passionnya itu organisasi, ya udah lakukan formal yang kalian bisa ikutin. Ketika kalian ingin semua hal yang kalian lakukan ketika kalian berkompetisi dan kuliah, itu juga akan meningkatkan value Anda secara jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Intinya kalian tidak akan pernah merasa rugi. Terima kasih. Oke, baik. Makasih banyak ya Pak Rufit. Ini Pak Rufit banyak banget ikut lomba-lomba ini. Mungkin dari teman-teman 21 yang tertarik ikut lomba-lomba atau mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan, bisa langsung on mic atau dikirim melalui room chat. Itu mungkin dari peserta ada yang raise hand ya. Mungkin dari LBC kita Indah. Dipersilakan on mic. Ya baik, terima kasih buat kakaknya udah diizinkan untuk itu. Sebenarnya izin bertanya buat kakak Robit, gimana sih kak untuk membangun semangat pengen ikut lomba kayak gitu kan? Kebetulan saya kayak kagum melihat kakak banyak banget ikut-ikut lomba kayak gitu. Sedangkan saya tipe yang kalau mau ikut lomba tuh suka mikir, ini bisa nggak ya kayak gitu, bakal kepikiran kayak pasti menang apa enggak ya, nanti kalau misalnya gagal kan ngerasa malu juga ke diri sendiri kayak gitu. Gimana sih Kak kalau membangun semangat atau kayak ngeyakinin diri sendiri kayak it's okay kalau ikut lomba gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Langsung dijawab. Baik, langsung saya jawab aja ya. Jadi sederhananya gini sih. Ketika Anda mau mengikuti lomba, memang sebuah keraguan itu pasti ada lah. Pada intinya yang membuat sebuah keputusan itu tidak segera terrealisasi karena adanya sebuah keraguan. Dan yang kedua yaitu don't expect too much. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jadi mengalir aja dulu. Semua itu pasti ada stepnya kok. Dan yang paling penting itu orientasi kalian jangan ke juara dulu. Apalagi kan kalian masih maba nih. Masih ada 3 tahun Anda untuk berproses. Yang pertama itu cari pengalaman. Terus yang kedua itu tujuan yang intim itu kalian untuk meningkatkan soft skill kalian secara personal. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, juara itu output atau income yang kalian dapatkan itu persentasenya hanya 5%. Yang kalian dapatkan ketika kalian sudah ada niat, itu yang pertama itu soft skill kalian itu juga akan menambah pengetahuan, relasi, dan juga itu sih juara yang kelima. Jadi sederhananya gini, sederhananya itu kalau misalkan nih kalian fokus pada perkuliahan, saingan kalian itu adalah teman-teman kalian satu kelas, paling besar mungkin satu angkatan. Tapi ketika kalian berkompetisi, saingan kalian bukan hanya satu kelas, bukan hanya satu universitas, tapi satu Indonesia ataupun satu internasional, satu dunia. Terus untuk menumbuhkan rasa semangat supaya itu bisa dilakukan, yang pertama itu niat kalian, tujuan kalian itu mau ngapain dulu. Kalian nggak usah takut gagal, lakukan aja dulu. Misalkan ada informasi nih, coba aja dulu pahami. Pada intinya kalian ikut lomba itu ya kalian dibenturkan dengan sebuah masalah, bukan sebuah hal yang itu kalian bisa menjadi
apa ya, intinya kalian bisa menjadi juara ketika kalian bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, nanti dari situ kan kalian akan terbuka nih pikirannya. Oh, ternyata aku harus memiliki ide gagasan seperti ini. Lomba yang diminta seperti ini. Lalu temanku siapa ya kira-kira yang bisa support yang sesuai dengan pikiranku. Baru tahap selanjutnya kalian ketika sudah menyusun sebuah karya, kalian sudah bisa menguasai apa ya, psikologis kalian secara personal, kalian bisa menstabilkan mood kalian, bahasanya setiap apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan itu pasti ada yang namanya resiko dan pasti ada yang namanya income. Gitu sih. Sementing niat sih, Ay. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kita mau ikut lomba apa emang? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain dari peserta. Oke, ada yang resign dari LBC, Alfirayong. Permisi Kak, sebelumnya terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Nama saya Alvira Yongwenda Damayanti, izin bertanya. Kakak tadi kan menyebutkan bahwa setiap semester itu kakak mengikuti satu lomba. Nah, berarti persiapan kakak itu bagaimana? Apa mencari informasi tentang lombanya terlebih dahulu baru dipersiapkan atau kita belajar dulu lalu sambil jalan kita mencari lomba-lombanya? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan bagus. Jadi triknya itu gini. Pada intinya sebuah kompetisi itu eventnya kan setiap tahun. Dan Diki sendiri itu sudah punya database event tahun depan atau semester depan itu lomba mana aja yang akan diselenggarakan. Nah, di situ awal langkah saya itu saya minta tornya semua. Saya cari di sosmed, ada juga yang minta ke cutting, ada juga yang minta ke teman-teman komunitas. Di situ saya pahami setiap tahunnya itu tema lombanya apa sih. Misalkan lomba beton. Tahun ini lombanya mengenai pengolahan limbah. Tahun depan lombanya mungkin nggak jauh beda, yaitu pada sebuah campuran atau inovasi terbarukan dalam membuat campuran beton. Intinya yang di situ poin yang dibutuhkan pada lomba beton itu kekuatan yang pertama. Yang kedua efisiensi. Campuran itu kalian persentasenya berapa persen, misalkan pakai plastiknya berapa persen. Nah, kalau lomba jembatan itu juga sama. Lomba jembatan poin paling tinggi itu kekuatan. Yang kedua estimasi. Yang ketiga efisiensi. Nah, di situ saya coba membaca-baca semua, saya coba list buat note diri saya sendiri ataupun kebutuhan saya diskusikan dengan teman saya. Bro, iki semester depan anak lomba iki. Ya apa, siap gak? Ya kita memang sedikit banyak kendala, kurang percaya diri. Terus kita coba berjalan secara perlahan karena udah persiapan waktu jangka panjang. Ya udah kita ngundang kakak tingkat, kita brainstorming, Kak, saya pengen ikut lomba beton nih. Caranya gimana ya supaya kita bisa? Ini kalian pahami dulu tema lombanya apa, bobot penilaian tertingginya itu di mana. Terus yang ketiga, hadiahnya berapa, itu jangan lupa. Itu merupakan sebuah motivasi sih. Nah, setelah itu ya udah dari semester 1 ke semester 2 itu kita mulai merekap, meminta sebuah atau mencari informasi lomba-lomba yang ada di universitas ataupun Kemendikbud Dikti. Nah, kita siapkan ancang-ancangnya itu ya jauh-jauh hari. Bila? Gitu sih. Jadi kalian bisa Nah, vaksin. dulu informasinya dari sekarang, cari tortornya aja dulu, terus komunitas. Eksekusi gitu. Terima kasih, Alvira. Baik, terima kasih Kak. Suara saya keputus lah, kok kemut barusan.
Tadi sempat keputus sedikit, Mas. Tapi yang terakhir enggak kok. Oh, tapi udah kejawab ya? Soalnya tiba-tiba kemut. Iya, Kak, sudah. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaan, atas jawaban yang diberikan tadi. Terima kasih juga kepada materinya. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Kak Robi tadi. Jadi strategi study dan competition itu yang pertama ada visi, misi, personality, kemudian ada passion, partner team, literatur review, dan achievement. Dan bidang minat yang ada di teknik sipil itu ada struktur, manajemen konstruksi, hidrologi, transportasi, geotek, dan juga pertambangan. Untuk strategi of competition general karakteristik competition ini menggunakan informasi lomba secara heuristik sebagai sumber empiris untuk keputusan konsep kognitif dasar. Informasi pengujian yang diambil dari kumpulan pengetahuan yang sama berguna untuk mengevaluasi alternatif karya tertentu. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya.